adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu Persekutuan Anak. Semoga hari ini adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Kakak juga nggak berhenti untuk mengingatkan adik-adik untuk selalu jaga kesehatan dan kebersihan. Cuci tangan yang rajin ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sebelum makan atau sesudah makan harus cuci tangan. Dan jangan lupa untuk rajin mandi. Makan makanan yang sehat seperti makan buah-buahan dan juga makan sayur-sayuran. Nah, sebelum ibadah kita mulai, jangan lupa untuk persiapkan Alkitab kita untuk kita membaca firman Tuhan. Dan juga persiapkan uang persembahannya di dalam amplop yang nanti akan kita berikan ke gereja kalau kita sudah beribadah di gereja. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus semangat dulu. Kakak undang adik-adik untuk bernyanyi bersama. Nyanyinya kita berdiri dan sambil pakai gerakan ya. Kita nyanyi lagu Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kita nyanyi bersama-sama ya. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami masih boleh beribadah ya Tuhan, beribadah persekutuan anak di minggu ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Hanya kepada Tuhan Yesus saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita membaca firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Adik-adik, hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, kakak akan bercerita tentang Bapak Paulus. Bapak Paulus adalah seseorang yang dipilih Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada banyak orang, supaya setiap orang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, firman kita hari ini dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9 merupakan bagian dari surat Bapak Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus. Adik-adik, Bapak Paulus menyampaikan firman Tuhan di kota Korintus. Namun tidak semua orang Korintus itu adalah orang-orang baik. Di sana juga ada orang-orang jahat. Nah adik-adik, melihat keadaannya seperti itu, Bapak Paulus tidak menjadi sedih dan tidak menjadi putus asa. Dia memberitakan firman Tuhan adalah suatu hal yang penuh dengan sukacita. Menghadapi keadaan seperti itu, melihat orang-orang Korintus yang ada yang jahat, ada yang baik, Bapak Paulus tidak mengeluh dalam pelayanannya. Justru dia semakin berterima kasih kepada Tuhan Yesus dan dia semakin melakukan pemberitaan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Nah adik-adik, sebagai anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus dan anak-anak yang dipilih oleh Tuhan Yesus, kita perlu untuk meniru perilakunya Bapak Paulus. Nah adik-adik, Bapak Paulus ketika dia menyampaikan firman Tuhan pada orang-orang Korintus, dia tahu bahwa orang-orang Korintus itu tidak semuanya baik. Tapi dia tidak mengeluh, dia tidak bersedih hati, dia tetap bersyukur kepada Tuhan Yesus, dia tetap melakukan, menyampaikan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Nah caranya kita mungkin berbeda dengan Bapak Paulus. Caranya kita adalah kita dengan berbuat baik kepada sesama kita. Kita menghormati orang tua, tidak membantah orang tua, kita nurut sama orang tua, rajin membantu orang tua di rumah,
Nah, kalau misalnya kepada teman-teman, adik-adik bisa berbagi kepada teman yang kesusahan. Misalnya, adik-adik punya makanan, adik-adik bisa bagi 2 makanannya kepada teman yang lapar atau temannya tidak punya uang jajan. Kalau adik-adik temannya haus, adik-adik bisa beri temannya minum. Kalau temannya tidak punya mainan dan adik-adik punya mainan, adik-adik bisa berbagi mainannya kepada temannya, bermain bersama. Nah, tetapi adik-adik harus melakukan itu semua dengan penuh sukacita ya, tidak mengeluh dan tidak bersungut-sungut, apalagi dilakukan dengan hati yang bersedih. Sama seperti Bapak Paulus, yang melakukan semuanya dengan sukacita. Kalau adik-adik melakukan itu semua dengan sukacita, maka Tuhan Yesus yang adalah Setia akan selalu bersama dengan adik-adik dan akan selalu memberikan adik-adik kekuatan, sama seperti Tuhan Yesus memberikan kekuatan kepada Bapak Paulus. Adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Alkitabnya boleh adik-adik tutup. Sekarang kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Saya Laskar Kristus. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberi persembahan. Seperti yang tadi kakak bilang di awal ibadah, adik-adik taruh uang persembahannya di dalam amplop ya. Nah sekarang kita akan menyanyikan lagu persembahan. Kita nyanyikan lagu persembahan seperti biasa. Aku bawa dan berikan persembahanku. Kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Untuk itu, kita akan berdoa penutup dan kita doakan persembahan yang sudah tadi kita berikan. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar banyak dari Bapak Paulus ya Tuhan. Jadikan kami seperti Bapak Paulus yang memberitakan firman meskipun mengalami tantangan, meskipun ada kesulitan. Dia tidak bersedih hati, dia tidak mengeluh, tetapi dia tetap mengucap syukur kepadamu dan melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Ajarkan kami ya Tuhan anak-anak-Mu ketika kami melakukan perbuatan baik kepada sesama kami, mengasihi orang-orang terdekat kami bisa melakukan itu semua dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur kepadamu Tuhan, agar Tuhan senantiasa menyertai kami dan memberikan kami kekuatan sama seperti yang Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Paulus. Kami juga tak lupa Tuhan berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan. Berkati persembahan ini ya Tuhan agar berguna bagi gerejamu dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati tangan-tangan kecil yang sudah memberikan ya Tuhan, kiranya kehidupan mereka senantiasa Tuhan berkati. Ya Tuhan, kami juga akan segera mengakhiri ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu. Izinkan kami untuk kembali ke aktivitas kami sehari-hari dengan penuh rasa semangat dan penuh rasa syukur kepadamu. Kepadamu saja Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Oh, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam
selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.